Em, ini by the way ada 3 orang ya, 3 orang, sorry. Ini ya lumayan banyak ya, alhamdulillah. Tidak seperti biasanya tidak ada, kadang cuma satu. Oh ya teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang atau kita akan menyelenggarakan Tuweb 2 atau Tuweb Tutorial Webinar 2, yang dimana agendanya sebenarnya kita akan membahas mengenai tugasnya ya, tugasnya teman-teman. Nah, mungkin yang pertama-tama mungkin saya mau sampaikan dulu bahwa, tugas itu nanti terdiri dari 3 tugas ya teman-teman. Saya langsung share screen aja biar cepat, bentar ya, share. Apakah sudah, tampil di layar teman-teman semua? Harusnya sudah ya. Iya Pak, ada Pak. Oke. Nah, saya hanya mengingatkan kembali sesuai arahan dari prodi gitu ya, bahwa tugas teman-teman itu akan ada totalnya 3 tugas, dan ini wajib dikerjakan tanpa ada terkecuali. Jadi jangan sampai ada satu tugas pun yang tidak dikerjakan, karena kalau ada satu tugas yang tidak dikerjakan maka, mahasiswa yang bersangkutan akan mendapatkan nilai E. Di sini ada keterangan nih, saya zoom ya, bahwa nilai ini harus lengkap, ketiga harus ada nilainya, jadi tidak boleh nol ya teman-teman. Nah untuk, proses penilaian, jika salah satu nilai tugas tidak ada, maka nilai praktek dianggap tidak lengkap dan selanjutnya tidak dapat di-grading atau mahasiswa akan mendapatkan grade E. Jadi meskipun teman-teman UAS-nya bagus gitu ya, karena nanti kan ada UAS ya, UAS itu sekitar 50%, nah ini mungkin yang laksanakan pihak UT-nya. Nah ini meskipun 50% UAS, tapi ketika salah satu tugas ini tidak dikerjakan, meskipun hanya 16% gitu ya, maka ya sesuai kesepakatan ataupun, aturan yang ada di e-learning ini, maka teman-teman akan mendapatkan nilai E. Jadi saya sangat sarankan untuk, jangan sampai ke-skip, sesibuk apapun teman-teman semua ya, untuk soal ini atau tugas ini teman-teman. Oke, saya ingat syarat teman udah menonton semuanya, termasuk dengan ada, tuh web 1 yang dari UT, sorry, mana yang ini ya, yang di bawah ya. Ini juga jangan lupa ditonton teman-teman, untuk teman-teman mendapatkan informasi terkait bagaimana mata kuliah berpraktik itu tadi, serta eksplorasi mata kuliah berpraktik. Ini jangan lupa ditonton teman-teman, biar teman-teman bisa mengatur strategi agar bisa lulus di mata kuliah ini atau semua mata kuliah yang, berbasis praktikum gitu ya, atau yang mata kuliah berpraktik. Jangan lupa untuk ditonton semuanya. Oke, langsung saja teman-teman, itu mungkin aja, penyampaian di awalnya. Untuk efisiensi waktu, mungkin kita langsung aja masuk ke pembahasan tentang tugasnya. Nah, terkait dengan tugasnya di sini ada sekitar 5, bukan sekitar ya, ada 5 soal ya, teman-teman. Ini enggak susah teman-teman cara ngerjakannya. Seperti yang digarisbawahi di sini bahwa teman-teman diminta untuk menyelesaikan dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Jadi silahkan saya bebaskan, mau kalian pakai platform apapun untuk meng-coding, pemrograman Javanya bebas saja, mau pakai Visual Studio Code silahkan, mau pakai Google Colabs juga boleh, mau pakai, yang NetBeans misalkan gitu ya, silahkan aja apapun itu, saya tidak ada larangan karena ya bahasanya sama aja ya. Yang membedakan paling compilernya aja atau platformnya saja. Nah, yang jelas ini teman-teman diminta ada 5 soal. Yang pertama diminta untuk buat, variabel, itu tipe data float yang bernama struktur baris. Berarti teman-teman harus memahami dulu tipe-tipe data berarti ya. Untuk bisa mengerjakan tugas ini, teman-teman harus memahami dulu apa aja tipe-tipe data yang ada pada pemrograman Java. Baru nanti teman-teman bisa mendeklarasikan dalam bentuk codingan gitu ya. Misalnya tipe data float seperti apa, string seperti apa, termasuk dengan array satu dimensi itu seperti apa ya. Dan di sini ada yang tipe integer. Nah, berarti teman-teman harus pahami juga apa itu tipe data integer. Kemudian, eee, apa namanya, array 2 dimensi, terus, untuk 2 dimensi di sini soalnya mintanya tipe datanya string, jadi 2 dimensinya harus dia bentuknya string ya. Terus terdiri dari 3 baris dan 3 kolom ya, berarti harus, memahami soal matriks berarti. Kemudian yang terakhir adalah linked list ya, linked list. Nah, di sini juga ada diminta linked list. Nah, teman-teman cara mengerjakan ini sebenarnya di bukunya atau di e-book ya, saya kurang tahu kalian dapat fisiknya apa tidak. Itu ada cara untuk mengerjakan ini tadi. Ada ya satu-satu gitu, ada dijelaskan, jadi silahkan teman-teman dibaca, untuk e-book-nya. Saya hanya ingin menambahkan referensi yang lain yang mungkin teman-teman bisa pakai juga, yang namanya W3 Schools ya. Ini jadi searching aja di Google, W3 School atau W3 Schools pakai S ya, W3 Schools. Nah ini misalnya di Google gitu ya. Nah mungkin teman-teman sudah berapa ada yang tahu kali W3 Schools ini. Nah ini, dia
saya sampai detik ini masih pakai gitu ya, karena setiap ada bahas pemrograman baru, ini biasanya di sini update gitu. Jadi silakan dibuka aja, dipelajari untuk tambahan referensi teman-teman. Karena teman-teman itu mempelajari Java, ya udah tinggal buka yang bagian Java aja gitu ya. Namun kalau misalnya pengen, menguasai yang lain, misalnya mau pelajari PHP untuk bikin website, ada CSS, ada SQL, JavaScript, silakan aja dibuka mana yang kalian butuhkan di sini. Bukan cuman itu aja teman-teman, di sini juga ada banyak ya, termasuk dengan, data science, yang ini DSA, ini adalah data structure. Ini lebih ke, saya lupa, iya, data structure and algorithm. Jadi teman-teman ini bisa pelajari tentang data structure ya. Sini ada bubble sort, selection sort, insertion sort, quick sort, dan sebagainya. Namun ini mungkin di tugas berikutnya, termasuk linked list juga ada di sini. Tapi ini kayaknya tugas berikutnya nih. Nah, di sini banyak banget teman-teman. Nah, untuk saat ini tugas yang pertama kita fokus ke dasar atau basic dari Java dulu. Nah, saya sangat rekomendasikan sebelum masuk ke DSA tadi, teman-teman pahami dulu secara, basic gitu ya, atau dasar dari Javanya tadi. Nah, di sini enak banget teman-teman, ini saya bukan lagi mempromosikan, website ini ya, tapi yang saya alami ini mudah banget dipelajari gitu dan berguna buat siapapun ya, entah itu dia developer kah, atau newbie, atau newcomer gitu, atau masih beginner, tidak masalah karena dijelaskannya one by one. Terus kalau misalnya kalian merasa, "Lah, ini tapi kan Pak bahasa Inggris Pak." Astaga, ini sekarang udah canggih ya, tinggal klik kanan aja terus pilih translate aja, udah langsung ganti bahasa Indonesia gitu ya, tinggal pilih. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih, senang menggunakan bahasa Inggris ya, karena, beberapa istilah-istilah di komputer itu aneh kalau di bahasa Indonesia kan. Saya nggak tahu kan mengalami hal yang serupa atau tidak, cuman itu yang saya alami. Jadi ya, saya merekomendasikan teman-teman, ya gunakan aja bahasa bahasa Inggris gitu ya, tapi ya lagi-lagi saya kembalikan kepada teman-teman. Intinya pilih mana yang memudahkan teman-teman untuk belajar. Oke, kita kembali lagi tadi ke soalnya di sini minta untuk mendeklarasikan sebuah tipe data gitu ya. Oke, berarti kan kita harus memahami dulu basic dari, si Java-nya gitu kan. Di sini jelaskan nih bahwa, mmm, Java itu adalah one of the world most widely used programming language. Jadi dia adalah salah satu, yang sangat luas gitu penggunaannya di dunia gitu ya, dalam bahasa pemrograman ya, satunya adalah Java. Kemudian Java ini dia free to use, artinya gratis untuk dijalankan dan, runs on all platform. Jadi dia bisa dijalankan di banyak platform gitu ya, termasuk mungkin website dan segala macam. Sehingga ini mungkin yang membuat salah satunya mungkin yang membuat Java ini, populer gitu ya. Ya sama kayak Python lah. Python makanya dia populer ya karena digunakannya luas. Kalau tidak luas ya nggak akan populer seperti sekarang ini gitu. By the way masih aman ya? Bentar, aman ya? Lanjut. Oh ya kan masih masih menyimak tidak? Apa suara saya bermasalah kah atau Aman Pak, suaranya clear. oke. Aman Pak, Lanjut ya? jelas Pak. Oke kita lanjut. Siap Pak. Oke. Nah, di sini juga enaknya tadi kalau website ini teman-teman, kalian tidak perlu install aplikasi apapun ya, atau bahkan tidak perlu kalian pakai, Google Colabs gitu untuk nyoba codingannya. Tinggal klik aja try it yourself. Nah, di sini our try it yourself editor makes it easy to learn Java. You can edit Java code and view the result in your browser. Jadi semuanya based on your browser teman-teman. Jadi tinggal pakai browser aja, mau pakai handphone juga bisa di-running. Jadi belajarnya bisa sambil baring-baring gitu. Makanya saya suka di sini gitu ya, buat belajar. Jadi kalau lagi mager-mager gitu mau depan laptop kan kadang capek ya. Ya maklum lah udah tua ya. Kadang capek duduk-duduk di atas, di atas maksudnya, di depan, laptop. Jadi saya bisa tetap belajar meskipun lagi baring gitu. Karena kadang tulang punggung ini tidak sekuat zaman dulu gitu ya. Jadi, saya bisa belajar di sini, termasuk ngoding di sini juga atau bikin semacam, buat nyoba codingan yang saya bikin di sini gitu. Nah, tinggal klik aja try it yourself, nanti dibawa ke tempat mereka. Nah ini, bisa langsung di-run nih. Ya langsung kelihatan tuh. Nah tapi lagi-lagi teman-teman, karena ini base-nya online berarti bergantung pada jaringan gitu ya. Nah kita bisa edit juga, bukan cuma sekedar itu, teman-teman bisa edit juga gitu ya. Misalnya halo semua gitu ya. Jadi ini basically teman-teman bisa lah ngoding di sini langsung. Ini bukan cuman, bukan cuman lewat laptop, apapun yang punya browser ya bisa dipakai. Termasuk TV teman-teman ya, kalau kayak Android TV itu kan ada browsernya tuh. Asal connect internet ini bisa pakai buat ngoding nih. Ya kalau kalian segabut itu ya. Tapi, saya merasakan kemudahan di handphone sih. Nah ini teman-teman ya, dan bisa cross, platform juga. Hanya bedanya paling ini tidak bisa di-save ya teman-teman. Jadi hanya sekedar untuk belajar, memahami aja.
Jadi kalau teman-teman butuh untuk di-save, disimpan, bikin project ya jangan di sini ya. Ya pakainya mungkin di Google Colab atau Visual Studio Code tadi. Itu mungkin lebih lebih fleksibel untuk disimpan. Atau simpan di Notepad misalkan gitu ya. Notepad++ atau Sublime terserah gitu ya. Kalau kondisinya untuk menyimpan. Karena ini konteksnya adalah belajar untuk membuat otak kalian memahami. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa inilah basic dari atau basis awal dari Java ya, JavaScript gitu ya. Bukan JavaScript, sorry beda lagi. Iya, bahasa pemrograman Java. Jadi dia harus ada public class main, terus ada buka kurung, agak masuk ke dalam sedikit sekali tab gitu ya. Terus ada public static void, terus ada main, ada string, terus args. Ini format yang tidak boleh diganti-ganti teman-teman kecuali nama kelasnya main ya. Ini bisa teman-teman ganti, silakan sesuaikan dengan nama filenya ya, karena memang Java aturannya seperti itu ya. Kalau namanya ayam, nama filenya ayam berarti di bagian kelasnya namanya juga ayam di sini. Ini karena ini kebetulan pakainya main, nama filenya juga main. Cuman di sini tidak perlu disesuaikan nama filenya karena ya tidak ada file yang disimpan ya. Namun kalau kalian pakai Visual Studio Code, pastikan bahwa nama filenya itu sama dengan yang ini. Nah, terus setelah itu, nah yang kalian bisa otak-atik yang di sini nih, yang di bawah sini nih. Ini bisa kalian otak-atik nih. Jadi dia harus ada ini wajib, penutupnya harus ada dua ini kurung apa nih? Kurung kurawal ya. Kurung kurawal. Nah, di antara ini bisa kalian otak-atik nih. Mau kalian tambahin apa terserah gitu. Ini bisa dihapus sebenarnya, tapi maksudnya adalah basic dari Java dia harus ada ini dulu. Jadi kalau kalian mau ngoding Java gitu ya, pastiin bahwa ininya ada. Nah, baru nanti sisa di tengah-tengahnya yang kalian mainkan gitu. Mau dibikin apapun di sini serah gitu. Misalnya mau nampilin tulisan, mau melakukan komputasi, mau menampilkan tadi sesuai soal yang diminta gitu ya. Misalnya minta tipe data nih, oh udah tinggal cari sintaks untuk tipe data float gitu. Terus tipe data string ya udah tinggal bikin sintaksnya. Nanti kita akan pelajari setelah ini. Saya jelaskan dulu basic-basicnya dulu ya. Jadi jangan tiba-tiba kita langsung ke immortal gitu ya. Tapi warrior aja nggak pernah gitu ya. Ya bukan gimana ya, pasti kaget pasti ya. Jadi pelan-pelan dulu. Santai aja, nikmati aja prosesnya ya. Karena orang yang imo itu ngerasa dia gampang di warrior, ya karena pernah melewati warrior pasti ya. Ya gitu deh dia. Ya, jadi artinya teman-teman yang kalau mau jago coding ya harus belajar dari paling basic dulu, baru kita bicara yang atas. Jangan tiba-tiba karena mau langsung jago, langsung belajar yang atas. Ya, jadi nanti malah capek sendiri, pusing sendiri gitu ya. Ada error sedikit, tanya AI jadinya. Padahal sebenarnya bisa di-solving sendiri gitu ya. Nggak harus tanya AI. Oke, lanjut. Nah, di sini juga ada exercise teman-teman. Jadi menurut saya sangat-sangat menambah apa ya, experience buat belajar. Dan ini dia website, jadi ketika ada update juga ikut update teman-teman. Jadi tidak hanya bergantung pada materi yang diberikan UT teman-teman. Jadi bisa silahkan dieksplorasi aja. Misalkan kalian mau kuasai Python, Java nih, ya udah pelajari semua nih Java nih yang di sini nih. Dan ada banyak teman-teman ya. Ada banyak dan dia ringan-ringan banget, tidak panjang-panjang kayak buku-buku beratus halaman gitu, enggak. Makanya saya suka. Terus bisa langsung kita coba. Jadi enggak perlu buka laptop lagi, bisa langsung dicoba. Jadi pas lagi greget, lagi ingin belajar bisa. Nah, setelah itu kita bisa tes ilmu kita lagi nih. Nih, misalnya kayak gini ya. Kita diminta untuk mengerjakan exercise ini gitu. Nah, kira-kira apa jawaban di sini? System out setelahnya apa? Pakai echo atau print line atau print ln? Kalau lihat yang tadi tuh, masih ingat nggak? Sini. Nah, dia pakai print ln ya. Berarti jawabannya. Udah baru submit. Tapi nanti silahkan dicoba aja. Nah, nanti dia akan kasih tahu kalau dia misalnya benar. Komputer kita bisa cek lagi soal yang lain gitu ya, next question dan masih banyak lagi. Jadi teman-teman, ini tidak hanya buat latihan tapi juga bisa menguji kemampuan kalian sejauh mana yang kalian pelajari gitu ya. Oke, langsung aja mungkin biar efektif waktunya teman-teman. Oh iya, di platform ini memang gratis ya. Dan dia itu hanya berbayar kalau kalian butuh sertifikat aja sih. Jadi kalau kalian butuh buat CV ya baru nih kalian bayar. Saya nggak tahu berapa ya. Saya belum pernah coba check out sih. Wah lumayan juga ya, $95. Tapi ini kayaknya saya nggak kurang tahu ya apakah W3 School ini sertifikatnya powerful atau tidak. Ya, nanti kalian riset lagi ya bagi teman-teman yang memang butuh. Kalau saya kebetulan belum. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Java is a popular and powerful programming language created in 1995. Jadi dia dibuat pada tahun 1995. Kayaknya kalian belum pada lahir, sudah pasti. Saya udah lahir sini, ya, udah lahir. Udah sampai situ aja clue-nya. Nah, it's owned by Oracle. Jadi ini punya Oracle teman-teman, termasuk VirtualBox juga VB ya. Itu juga punya Oracle, ada banyak sekali yang diciptakan oleh Oracle. NetBeans juga kayaknya punya Oracle, saya lupa.
Nah, dan lebih dari 3 billion devices run Java. Jadi banyak sekali ya yang menjalankan Java itu sendiri. Nah, itu digunakan untuk apa aja teman-teman? Ya, digunakan untuk mobile applications, especially Android apps, kemudian desktop application, terus web application. Jadi aplikasi-aplikasi web itu kebanyakan pakai Java. Mungkin juga itu alasan kenapa di UT kalian dimintanya pakai Java, mungkin biar terbiasa kali ya. Jadi ketika nanti ada project atau ada kerjaan kalian yang berbau codingan atau jenisnya, kan diminta pakai Java tidak kaget gitu atau familiar gitu ya. Web server juga termasuk dan aplikasi yang ada pada server ya. Games, kemudian database connection, bagaimana menghubungkan database, dan masih banyak-banyak lagi teman-teman. Nah, why use Java? Java work on different platform. Jadi Java ini bekerja pada different platform seperti Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi. Nah, ini yang kalau pakai bicara microcontroller ya, dan masih banyak lagi. Sekedar informasi juga, sebelumnya kan saya berapa kali ikut project cryptocurrency atau blockchain gitu ya. Itu platform yang kita pakai, bahasa pemrograman yang kita pakai itu salah satunya adalah Java. Selain Solidity ya, misalnya kayak Ethereum itu pakai base-nya adalah Java dia. Jadi kalau kalian terbiasa pakai Java, banyak sekali proyek-proyek yang bisa kalian ikuti gitu ya. Yang saat ini saya alami sih Java, Python, dan C ya. Itu yang saat ini banyak. Maksudnya yang saya alami ya. Nggak tahu kalau yang lain. Ya artinya teman-teman saat ini mungkin ya udah fokus ke Java dulu, nanti setelah sudah mulai merasa oh jago nih, udah banyak nih, udah pindah ke yang lain gitu. Coba yang lain maksudnya ya, misalnya Python atau C dan lain-lain. Oke. Nah, it is one of the most popular programming language in the world. Nah, ini sudah saya mention di awal. It has a large demand in the current job market. Nah, ini dia. Banyak sekali kebutuhan permintaan kerjaan dari sini yang menguasai Java. It is easy to learn and simple to use. Jadi gampang dipelajari dan simple untuk digunakan gitu ya. And it's open source and free. Jadi dia open source dan free. Jadi kalau kita bicara konteks keamanan ya karena dia open source, ya maka kita juga tidak ragu gitu ya apa yang kita pakai. Lain cerita kalau kalian terbiasa menggunakan modul-modul atau library ya. Kita kan tidak pernah tahu tuh di balik layar library-nya itu ada apa aja. Siapa tahu ada celah keamanan yang memang diselipkan oleh pembuatnya untuk menjadi bom waktu yang akan dipakai untuk mereka nanti misalnya mencuri data atau jenisnya. Itu jadi pastikan lagi codingan kalian di server ataupun di web apps itu tidak banyak menggunakan modul. Bukan tidak boleh, tapi ya tadi kalau konteks keamanan gitu ya. Atau pastiin lagi bahwa modul yang kalian gunakan itu open source. Jadi kalian bisa cek codingan dalamnya gitu. Jadi bisa kalian buka jeroannya, istilahnya seperti itu. Nah, karena basically modul itu kan adalah atau library itu adalah function ya. Jadi dia sudah bikin functionnya, kita tinggal panggil dan untuk tinggal gunakan aja. Nah, kemudian karena dia tadi open source, maka dia secure ya, fast and powerful. Jadi dia aman, cepat, dan juga powerful. It has huge community, jadi banyak komunitasnya. Jadi teman-teman kalau cari referensinya mudah nih. Jadi tidak hanya di sini doang ya, referensinya banyak nih sebenarnya kalau kita bicara konteks Java. Terus Java is an object oriented language, jadi dia OOL ya, atau object oriented gitu ya, which give a clear structure to program and allow code to be reused, lowering development cost. Jadi kita misalnya nih karena dia OOP bukan, ya OOP ya, object oriented programming, itu kalian bisa bikin, nanti orang bisa pakai itu lagi atau reuse lagi apa yang kita sudah bikin tadi. Nah, dalam apapun ya kan packaging ya, misalnya dalam bentuk modul atau bentuknya adalah library dan sebagainya. Nah, ini dia maksudnya seperti itu. Kemudian Java ini dia mirip dengan C++ dan C# ya. It makes it easy for programming to switch to Java or vice versa ya. Jadi memang bahasa pemrograman juga yang dari dulu sampai sekarang master pakai itu adalah C++ sama C serta C# ya. Kalau C# saya masih jarang sih dapat projectnya ya. Kebanyakan tuh C++ sama C. Nah, ini juga yang bisa kalian mulai explore atau pelajari ya. Ini tips aja teman-teman. Saya kembalikan kepada kalian. Yang jelas persaingan di pasar itu tidak akan berbohong ya. Yang kuat yang bertahan, yang banyak pengalaman yang akan dipanggil gitu ya. Yang punya banyak skill yang akan direkrut. Jadi silahkan perbanyak skill dan kemampuan kalian. Tapi saran saya fokus satu dulu supaya kalian jago di situ. Baru nanti pindah-pindah gitu. Jangan sampai nanti kalian menguasai semuanya malah cuman kuasai luar-luarnya doang semuanya jadinya. Tapi lagi-lagi ini saran aja ya. Saya kembalikan kepada kalian. Oke, ini contoh Java. Java is often used in everyday programming tasks like saying hello to a user gitu ya. Ini sering banget digunakan dalam tugas pemrograman gitu ya. Ini dia. Jadi bisa dijumlahkan. Jadi hello itu dijumlahkan dengan variable name. Nah, ini sudah terjawab nih pertanyaan tentang string ya. Jadi cara mendeklarasikan variabelnya begini aja nih. String, nama variabelnya,
isi dari variabel stringnya apa. Nah, terus sini ada system out print ln, berarti dia akan memprint isinya adalah hello yang di-print plus variable name, di mana variable name berisi adalah John. Sehingga di dalam Java kalian bisa menjumlahkan string gitu ya. Nah, ini sudah terjawab nih nomor berapa tadi ya, yang string ini ya. Cuman mungkin variabelnya isinya adalah ini variabelnya susunan kata baru. Terus berisi kata pemrograman struktur data. Berarti kalau variabel ini berarti saya tinggal tulis gini aja dong. Jadi untuk nomor berapa tadi itu ya? Saya nggak hafal ya, maaf ya. Nanti kalian cek sendiri. Udah, tinggal gini doang nih. Nanti tinggal di print name-nya aja ya. Bukan name, sorry. Yang di print adalah nama variabelnya seperti ini berarti. Terus tadi diminta berisi kata pemrograman Java. Udah. Ini saya bantu satu aja ya. Sebenarnya tidak boleh saya bantu, tapi saya gerget lihatnya. Ya nanti kalian sudah mengerti lah yang saya maksud ya. Nah, isinya adalah ini. Dah. Selesai deh nomor 2. 10 poin ya. Udah, sisanya nanti silakan kalian ekspor lagi. Nanti di sini jelas sih sebenarnya. Jelas banget ya. Di mana? W3 School tadi. Ini ada sintaks gitu ya. Kemudian ada bentar, saya terlalu greget. Kita pelan-pelan ya. Jangan langsung lompat nih. Oh ya teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ditanya langsung aja di ya raise hand atau mungkin on mic aja langsung ya. Takutnya saya kayak enakan ngejelasinnya. Saya biasa kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, by the end of this tutorial, you will know how to write basic Java program and apply your skill to real life examples. Jadi dengan berakhirnya tutorial ini, teman-teman akan tahu bagaimana untuk menuliskan bahasa pemrograman Java yang basic dan mengaplikasikannya ke dalam skill kalian dalam real life gitu ya. Contoh dalam real life gitu. You don't need any prior programming experience, just curiosity and practice. Ini saya suka nih. Jadi kalian semua tidak perlu memiliki kemampuan yang sangat luar biasa gitu ya sebagai programmer untuk menguasai Java. Cukup modalnya 2 aja nih, curiosity sama praktis ya. Pengetahuan dan praktek udah itu doang. Ingin tahu, praktek. Karena kalau kita lagi ingin tahu teman-teman ya, jangankan kita jadinya makan tuh lupa gitu. Karena saking penasarannya, ingin tahunya, jadi makan aja lupa gitu. Apalagi mandi gitu ya, mandi doang apalagi, makan aja kadang lupa tuh. Nah ini, jadi modal teman-teman hanya butuh ini aja, curiosity sama praktis. Dan bisa jadi teman-teman akan lebih jago gitu ya. Bahkan mungkin lebih jago daripada orang yang jago saat ini gitu, hanya karena 2 modal ini. Dan sudah banyak sekali buktinya yang saya alami juga gitu ya, beberapa proyek yang saya kerjakan, itu akhirnya saya rekrut beberapa anak-anak SMP gitu jadinya. Dulu tapi sama anak SMA, karena mereka jago. Saya harus akui gitu, saya fokus ke skill mereka gitu. Akhirnya saya ajak ikut project gitu jadinya. Ya karena kemampuan mereka gitu. Ya saya yakin kemampuan itu diperoleh ya karena ini. Karena ingin tahu dan praktek pasti. Mungkin dia tidak punya laptop mungkin ya. Tapi karena dia penasaran, mungkin dia akhirnya relain buat tidak makan di sekolah hanya untuk jajan warnet misalkan gitu ya. Ini zaman saya dulu tapi ya. Dan sebagainya. Hanya karena modal 2 ini. Jadi tidak harus, wah saya bukan jurusan ini nih, jadi saya tidak bisa nih. Enggak gitu ya konteksnya teman-teman dalam belajar. Ya jadi silakan aja. Modal ini aja nih. Apalagi konteksnya codingan ya. Kecuali mungkin profesi-profesi yang berbau profesional kayak misalnya dokter gitu. Itu sih nggak mungkin ya kayak otodidak terus tiba-tiba jadi dokter, itu tidak mungkin sih. Memang itu harus melewati beberapa fase-fase yang hanya dokter yang tahu resepnya gitu, bagaimana caranya gitu. Nah, yang beda cerita kalau soal codingan ya, karena ini bisa kalian dapatkan di internet cara belajarnya, dan itu otodidak. Dan mayoritas kebanyakan orang komputer ya otodidak belajarnya ya. Karena kalau di kuliah tidak akan cukup waktunya ya buat penjelasan dan praktek itu tadi. Karena setiap orang itu pas praktek butuh waktunya masing-masing gitu. Misalnya ada yang prakteknya cuma sejam udah paham, ada yang butuh berhari-hari baru dia paham. Nah, lagi-lagi tiap orang beda-beda nih. Makanya saya sangat-sangat merekomendasikan kalian belajarnya masing-masing aja gitu ya. Saling sharing boleh gitu ya, atau mau bertanya juga boleh, tapi lagi-lagi fokus kepada pengembangan masing-masing. Oke, kita lanjut teman-teman. Ada yang mau ditanyakan mungkin sejauh ini? Belum ada? Belum ada ya? Aman kok. Oke, sebelumnya ini biar saya juga nggak seret ya. Mungkin saya mau ambil foto dulu. Takut saya lupa. Saya sebenarnya suka lupa ngambil foto nih. Sambil minum teman-teman ya. Boleh on cam teman-teman. Sebentar aja, hanya untuk buat laporan saya. Takut saya lupa, kadang-kadang suka lupa Izin, gitu. Pak, kamera saya lagi mati laptopnya. Oh iya, nggak apa-apa, it's okay. Saya kira kameranya kemana gitu. Izin Pak, kamera saya lagi ke mall gitu misalnya. Kaget juga. Oke, siap ya.
Yang bisa on cam boleh on cam dong, biar apa? Biar biar saya bisa dokumentasikan. Oke, saya mulai ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, thank you. Mau sambilkan rebahan lagi silahkan aja. Yang jelas ini ya teman-teman, kalau saya pribadi saya tidak terlalu gimana-gimana kalau ngajar gitu ya. Yang penting tujuannya adalah kalian mendapatkan sesuatu di hari ini dan menit ini gitu ya. Jangan sampai ini sia-sia doang nih ya, kalian udah nyalain HP, merhatikan saya atau tidak merhatikan saya bahkan gitu ya. Yang rugi kalian gitu. Yang jelas buat kalian ini ya. Jadi pastikan bahwa ada sesuatu yang kalian dapatkan. Oke, kita mulai. Ini baru mulai teman-teman, tadi masih intro doang gitu. Nah, di Wither School ini kita bisa menggunakan Java tanpa menginstal apapun ya. Without install anything. Jadi tidak perlu install apa-apa. Ya, karena memang tujuannya belajar aja gitu ya. Karena memang skill buat install itu skill yang lain ya sebenarnya. Yang dimana yang memang teman-teman juga harus tahu. Cuman kan kadang kondisinya tidak semua orang kondisinya sama. Yang pertama. Terus kadang ketika diinstalasi tadi takutnya mengganggu project yang lain. Karena yang bicara soal running Java ini atau pemrograman apapun ya yang saya pernah alami, kadang masalahnya bukan di codingannya teman-teman, tapi di Visual Studio Code-nya misalnya gitu ya. Jadi seolah-olah yang salah itu kita, ini kayaknya codingan saya yang salah deh, tapi ternyata tidak gitu. Jadi itulah kenapa saya merekomendasikan di sini aja. Cuman lagi-lagi ini untuk belajar dalam artian biar kalian memahami konteksnya. Nanti biar ketika dipindah platform kalian tidak masalah gitu ya. Oke. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan di awal bahwa dia seperti ini awalnya ya. Dia ada public class, main dan lain-lain. Baru isinya apa, habis itu diakhiri sama ini. Oke, lanjut ya. Nah, ini untuk cara installnya teman-teman. Nah, ini kalau kalian pakai Windows bisa pakai command prompt nanti untuk install seperti ini. Jadi kalau teman-teman yang tidak pakai Visual Studio Code maunya install di command prompt bisa langsung pakai ini aja, ikuti aja langkah-langkahnya one by one ya. Nanti ketika sudah terinstalasi kalian bisa lihat tampilan seperti ini. Nah, oke. Nah, dan di mana codingannya? Codingan langsung di command prompt ya. Seperti itu juga. Nah, ini dia. In Java, every application begins with a class name. Jadi di dalam Java itu semua aplikasi atau codingan yang kita bangun itu diawali dengan class name atau nama kelas ya. And that class must match the file name. Jadi kelas tadi yang seperti saya mention di awal tadi, nama kelasnya itu harus match atau sama dengan nama filenya. Nah, let's create our first Java file called main.java, which can be done in any text editor like Notepad. Jadi misalnya kita membuat sebuah file Java, di mana nama file itu adalah main.java. Di sini dibikinnya pakai Notepad ya. Ini teman-teman sudah pada tahu ya. Tinggal buka Notepad aja biasa gitu ya. Setelah itu nanti tinggal di save-nya kasih ekstensi .java. Kasih ekstensinya banyak cara sih. Bisa langsung kalian edit namanya, nanti tinggal aktifkan menu di view kalau Windows gitu ya, tampilkan di view nanti supaya bisa kalian edit ekstensinya, tinggal ganti .txt menjadi .java. Nah, itu bisa pakai Notepad atau pakai Notepad++ langsung aja biar enak save-nya. Ini tuh bisa juga pakai cara gitu ya. Yang jelas pastikan bahwa nama filenya itu sama dengan nama kelasnya. Nah, ini dia. Jadi kalau nama filenya main, maka nama kelasnya juga harus main. Jadi yang sempat saya bilang, kalau nama filenya itu ayam gitu ya, maka nama kelasnya juga ayam. Jadi ini harus sama persis ya. Huruf besar, huruf kecilnya juga harus sama. The file should contain a hello world message which is written with the following code. Nah, ini dia. Ini berisi hello world ya. Nah, ini tidak perlu saya jalankan, udah terbayangkan ya. Oh, satu lagi teman-teman, kunci dari codingan adalah kalian memahami bahasa pemrogramannya atau sintaksnya gitu ya. Atau bahasa awamnya mungkin kalau kita mau bilang I love you dalam bukan I love you. Kalau saya mau bilang aku cinta kamu dalam bahasa Inggris, nah bahasa Inggrisnya itu adalah sintaksnya. Jadi I love you itu adalah sintaksnya. Sintaks dalam bahasa Inggris gitu ya. Atau bahasa pemrograman bahasa Inggrisnya gitu. Nah, sama nih, ketika saya ingin bilang hello world, maka public class main bla bla ini adalah sintaks atau bahasa yang harus kita ungkapkan atau tuliskan di dalam bahasa pemrograman Java. Kalau Python lain lagi, kalau C lain lagi. Nah, itu maksudnya sintaks tuh gitu ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya ketika menguasai sintaksnya atau bahasanya, teman-teman belum tidak perlu langsung running, sudah kebayang tuh di kepala tuh.
oh ini kalau saya run yang muncul di monitor itu apa. Nah, kayak gini ini kan sudah kebayang ya. Ketika kita run dia akan muncul hanya hello world aja. Ya kenapa? Karena ini adalah bentuk dasar dari Java gitu ya. Harus ada public class, nama filenya, nama kelasnya harus sama dengan nama filenya. Habis itu masuk ke dalam tab sekali, terus public static void, mainnya tetap ya. Ini bukan main sesuai dengan nama kelas. Ini berbeda, tapi tetap harus main di sini. Terus string ada args, terus buka kurung, baru masuk sistem out print ln karena kita mau menampilkan ke monitor ya. Namanya print ln, sorry. Sistem out print ln. Baru hello world di situ. Karena ini yang mau ditampilkan. Nah, udah kebayang nih apa yang akan muncul nanti ya. Nah, don't worry if you don't understand the code above, we'll discuss it in detail in later chapter. For now, focus on how to run the code above. Jadi di sini nih karena masih get started ya teman-teman. Ini fokusnya bagaimana menjalankan ini program ini ya, menggunakan Java yang diinstal di atas tadi. Ini saya tidak perlu install lagi di sini. Ini teman-teman cara lain kalau kalian mau menjalankan ya, silakan. Nah, setelah sudah diinstal tadi, ini versi yang common prompt ya. Tapi saya tidak batasi harus caranya ini. Bisa langsung aja atau pakai Visual Studio Code atau pakai Google Colab ya. Silakan pilih yang mana. Nah, cara menjalankannya pastikan bahwa file ini berada pada direktori yang ini dulu ya. Di direktorinya pastikan sudah sesuai gitu. Sini dibilang navigate to directory where you save your file. Jadi baru panggilnya gimana? Tasmanya javac, javac, terus nama filenya .java. Udah gitu doang. Nah, this will compile your code. If there are no error in the code, the command prompt will take you to the next line. Now, type java main to run the file. Jadi ini untuk buat compile aja. Ketika sudah tercompile, maka dia langsung next gitu. Tidak ada info-info error atau apapun ya. Itu artinya aman. Baru setelah sudah ke berikutnya, baru tuh jalankan dengan perintah java titik nama filenya, yaitu main. Udah, baru muncul hello world. Nah, kayak gitu ya. Agak ribet ya kalau lewat ini. Makanya saya bilang ini hanya opsi aja, tidak wajib kalian lakukan. Kalau tujuannya belajar ya, saran saya langsung sini aja. Tapi kalau tujuannya mau implementasi, ya udah bisa pakai cara ini juga. Cuman kayaknya di zaman sekarang Java tidak diimplementasi seperti ini deh. Ini terlalu tidak efektif ya. Tapi lagi-lagi ya hanya untuk pengetahuan teman-teman aja. Oke. Nah, kita mulai dari sintaks dulu teman-teman. Ini saya mencoba mengantar kepada tugas kalian ya. Tadi sudah terjawab satu. Nah, sisanya juga gampang nih. Tinggal cari aja tipe data float ya. Terus array, gampang. Ini saya yakin kalau kalian sudah mempelajari ini satu-satu ya, maka tugas yang tadi tuh, aduh gampang banget tuh. Ya, gampang banget. Segampang mengatakan Bluetooth device has connected successfully ya. Sorry. Ini lanjut. Sorry. Tadi ini, saya mengikuti kata otak barusan. Oke, nah Java syntax ya. Nah, in the previous chapter, we create a Java file. Jadi chapter sebelumnya itu dibikin file Java namanya main.java dan digunakan code untuk code yang tadi itu untuk yang bawah ini ya, untuk menampilkan hello world gitu ya. Oke, itu adalah sintaks ya teman-teman. Nah, every line of code that runs in Java must be inside a class. Jadi setiap baris yang dari kode tersebut yang dijalankan dalam Java itu harus di dalam sebuah kelas. Makanya di sini ada kelasnya. Nah, ini kan maknanya adalah dalam kelas ya, yang ini nih. Ini kan dalam kelas. Jadi harus wajib hukumnya di dalam sebuah kelas. The class name should always start with an uppercase first letter. In our example, we name the class main. Ini juga yang perlu kalian ingat bahwa nama filenya itu wajib huruf besar pertamanya. Jadi kalau dia main berarti M-nya harus besar. Kalau dia ayam berarti A-nya harus besar. Dan seterusnya. Ini nih yang saya bilang tadi. Hal-hal sepele yang kalau kalian tidak tahu, nanti kesannya yang error adalah Visual Studio Code-nya misalnya gitu ya. Nanti bilangnya, aduh Pak ini kayaknya Visual Studio Code saya bermasalah deh. Saya nggak bisa running misalkan programnya. Padahal ternyata setelah dicek, misalkan ternyata nama filenya huruf kecil semua gitu. Padahal jelas-jelas di sini diberitahukan bahwa kalau mau bikin filenya wajib huruf besar nama pertamanya gitu. Nah, ini nih hal-hal sederhana tapi bisa fatal gitu akibatnya kalau kita tidak tahu. Oke. Nah, Java is case sensitive. Jadi my class dan juga my class itu will be treated as two completely different names. Jadi karena dia case sensitive ya, kalian sudah pernah tahu kalau soal case sensitive itu apa artinya. Ya berarti kalau ada dua variabel seperti ini, karena dia ada huruf besar sama huruf kecil, maka ini dianggap sebagai dua variabel ya, atau dua nama kelas. Makanya
karena aturannya nama variable itu nama file itu adalah huruf besar, maka pastikan nama file kalian huruf besar. Oke, lanjut ya. Nah, the name of Java, the Java file must match the class name. So if your class is called main, the file must be saved as main.java. Jadi karena tadi harus sama ya. Jadi kalau namanya main, maka nama kelasnya main, maka nama filenya juga ada mainnya. This is because Java use the class name to find and run your code. Jadi karena ini Java, dia itu menggunakan nama kelas untuk menjalankan kode kita. Artinya apa? Kalian bisa melakukan codingan di mana filenya terpisah-pisah, berarti ya. Nah, jadi ketika ada perintah perintah public class nama filenya, berarti dijalankannya berdasarkan nama file tadi. Nah, itu alasannya kenapa dia harus nama filenya match dengan nama isinya. Nah, if the names don't match, Java will give an error and the program will not run. When saving the file, save it using the class name and add .java to the end of the file name. Jadi ketika kalian menyimpan nama filenya atau men-saving filenya, itu pastikan nama dari si kelasnya itu ditambahin dengan .java sebagai nama file name-nya atau nama filenya gitu ya. Nah, to run the example above on your computer, make sure the Java is properly installed. Jadi pastikan bahwa dia sudah terinstall yang baik ya. Ini kalau kondisinya pakai yang tadi ya, pakai di command prompt. Tapi saya tidak mewajibkan pakai itu. Nah, kalau yang ini, the main method is required in every Java program. Jadi kalau kata main yang ini, beda sama main yang nama file ya. Ini wajib hukumnya nih. Maka namanya is required. Dia harus dibutuhkan every Java program. Di setiap pemrograman Java. Jadi setiap program Java yang kalian bangun, itu harus ada yang ini. Ya, main ini. Nah, it is where the program start running. Ya, jadi setelah public nama si kelasnya, baru lanjut disusul dengan public state void main dan seterusnya. Any code plus inside the main method will be executed. For now, you don't need to understand keyword public, static, and void. We will learn about. Nah, ini teman-teman kalian akan pelajarin di nextnya. Maka saya bilang tadi, ini kalau saya bahas di sini tidak akan cukup waktunya. Saya cuma menstimulus teman-teman, menjelaskan bahwa materi di sini tidak sesulit yang kalian bayangkan. Tinggal diikuti one by one aja. Jangan buru-buru. Ya ibarat kata kalau nonton series, ya jangan tiba-tiba langsung episode 8 gitu ya. Ya episode 1 dulu lah, 1 habis itu naik 2, meskipun kadang tidak seru, ya udah ikut aja alurnya supaya kalian menikmati prosesnya dan tahu nih, kayak tadi tuh ada hal-hal yang kecil yang kadang kalau kita tidak baca tidak ketemu kayak gini nih. Ini kalau kalian tidak baca ini, nah mungkin pasti ketemu nih bahwa the class name should always start with an uppercase first letter. Ini informasi yang sepele, cuman satu kalimat seperti ini tapi maknanya luas banget nih. Dan bisa membuat program kita error hanya karena salah di sini doang. Apalagi kita bicara pemrograman ya, kadang kita suka lupa juga ya. Kalau yang saya alami sih gitu ya teman-teman. Kadang karena terbiasa beberapa bahasa pemrograman, kadang suka kecampur jadinya. Kadang penulisannya suka mikirnya sama kayak Python misalkan, tapi ternyata bukan gitu. Saya lagi di Java atau mungkin lagi di C. Nah ini berguna banget nih tulisan-tulisan seperti ini. Nah, jadi silakan nanti dibaca aja. Oke, jadi minimal kalau kalian lupa, ya minimal sudah pernah nempel di kepala. Jadi tepat tahu tiba-tiba teringat. Jadinya program kalian yang error bisa kalian selesaikan sendiri. Ya karena bisa jadi kalian tanya ke AI pun mungkin dia tidak tahu ya, mungkin. Saya tidak mengunderestimate ya, karena AI sekarang lumayan powerful ya. Meskipun kadang ada beberapa jawaban juga yang dianya hallucinating ya, atau tidak sesuai dengan sebenarnya. Terutama hal-hal yang berbau codingan sama hitung-hitungan ya. Kalau codingan dasar sih aman-aman sih, dia jago-jago aja. Nah itu juga ya teman-teman, saya minta kebijakan kalian dalam menggunakan AI gitu. Pastiin bahwa kalian ngecek sebagai human bahwa jawabannya itu benar. Ya, karena jangan sampai jawabannya ngarang gitu ya. Jadi jangan terlalu percaya bahwa AI itu se-powerful itu, enggak ya. Fakta yang saya alami gitu, enggak seperti itu. Ya karena kebetulan teman-teman, ini ceritain aja kali ya. Karena kebetulan saya ngerjain beberapa project yang ada pada Outlier AI. Mungkin kalian pernah dengar istilah Outlier AI. Ini dia sistemnya bayarnya by project ya. Bayarnya by project di sini. Nah, di sini misi saya adalah tergantung projectnya, itu mengetes jawaban dari AI-nya, kemudian hasil jawaban dari AI-nya, teman-teman. Nah, itu dia. Dan karena saya ini lagi nggak ada proyekan sih ya. Lagi ada proyekan yang saya ambil memang.
Terus sengaja tidak ambil karena lumayan makan waktu juga. Ya meskipun bayarannya lumayan sih. Nah ini jadi saya nggak ada earning selama ini akhir-akhir ini karena nggak saya kerjakan. Saya fokus ke yang lain. Ini lumayan. Saya pernah dapat project yang $20 per jam. Saya nggak tahu ini bisa kalian daftar apa enggak. Karena waktu itu saya diundang ya, dapat undangan di LinkedIn karena profil LinkedIn saya terus diundang di DM terus saya balas, minta CV langsung dapat akun ini. Soalnya saya pernah beberapa kali tawari ke mahasiswa saya juga, itu mereka nggak bisa daftar katanya Indonesia nggak bisa gitu. Saya nggak tahu. Tapi nanti kalian coba aja. Nah di sini juga teman-teman, ini saya suka otak-atik nih, makanya banyak yang suka saya tanya-tanyakan tentang project lah, tentang apapun. Bahkan sesimpel menghitung 34 dibagi 145 ini untuk mengetes bahwa apakah AI ini powerful apa tidak gitu ya. Ini saya kasih contoh. Ini sekalian yang mumpung ya kita bahas. Nah ini. Ini hasilnya nanti kan bisa cek kalkulator. Ini ada beberapa yang salah yang saya temukan. Salahnya 0, sekian gitu perbedaannya. Memang AI kelemahan di math ya. Akan lama nanti kalau saya bahas sekarang. Nah, saya mau tunjukkan ini sebenarnya. Bahwa saya punya akses beberapa beberapa AI gitu ya, kayak GPT 5.4. Kemarin dapat 5.5 tapi kayaknya lagi di disable, nggak tahu kenapa. Ada Pi, ada Grok, lengkapnya ada Claude. Claude juga kemarin sampai 747 tapi nggak tahu lagi di disable. Ada Gemini dan lain sebagainya. Ini memang tujuannya kita ngotak-atik ini ya. Tapi ini saya bisa pakai juga sih untuk kebutuhan saya juga bisa. Tapi lagi-lagi tadi tujuannya ke sana. Di otak-atik biar tahu apa kelemahan. Karena memang AI itu dilatih teman-teman ya. Nggak tiba-tiba dia powerful dan jago seperti sekarang gitu. Itu butuh proses yang namanya pelatihan oleh yang ahlinya di bidangnya gitu ya. Oke. Tadi kita ada pertanyaan mungkin teman-teman sebelum saya lanjut lagi? Belum ada? Kalau masih belum, kita lanjut lagi ya. Nanti kalau ada langsung aja ya. Langsung on mic aja, langsung Pak gitu. Oh, Mas gak serah lah panggil apa ya. Oke, lanjut ya. Nah, inside the main method, we can use the println method to print a line of text to the screen. Jadi dia pakai println ini untuk menampilkan sesuatu atau teks pada screen-nya gitu ya. Karena tidak mesti teks ya. Tidak mesti dia berupa string, bisa aja dia berupa misalnya angka gitu ya, integer dan sebagainya. Nah, the curly braces atau kurung kurawal ya, kurung siku apa kurung kurawal? Kurung kurawal ya kalau bahasa Indonesia ya. Mark the beginning and the end of a block of code. Jadi dia adalah awal, beginning sama end atau akhiran dari si kodenya tadi, tiap blok kodenya tadi. Nah, kalau yang ini dia ini dia sebagai perintah untuk menampilkan ke screen, kok jadi string sih. Dan sebagainya, ini saya percepat aja ya. Ini untuk bicara soal sintaks. Oke, ini kayaknya kalau saya bahas akan lama teman-teman, saya mau langsung aja ke tugasnya. Nanti teman-teman silahkan, saya sangat berharap banget kalau kalian mau menguasai ini, baca satu-satu ya. Ini gampang banget dipahami. Tadi sudah kalian lihat juga saya jelaskan pelan-pelan, itu mudah banget kan dipahaminya. Kalaupun terasa susah kan kalian bisa ulang lagi ke atas. Oke, kita lanjut lagi. Bentar, saya mau lihat ada yang menarik nggak ya. Oh, ini juga bisa bikin statement banyak seperti ini juga. Nah, ini dia. Jadi langsung muncul. Nah, yang penting dia di bawah dari sini nih. Ya, ini awalnya, terus di bawah antara ini aja. Nah, termasuk kalau kalian mau lihat perbedaan antara print ln sama print aja gitu. Saya print doang ya. Nanti harusnya ini akan nyambung sama hello world harusnya. Kalau saya tidak salah ingat, karena kadang suka tukar-tukar nih. Kalau di Pascal ya, dia nyambung kan. Kalau di Pascal dulu tuh zaman saya masih S1 ya, lama banget ya. Ketahuan ya. Zaman suruh Pascal itu namanya write sama writeline. Nah, kalau writeline itu kayak gini. Sama kayak print ln nih. Ini maksudnya apa ln? Jadi setelah dia mengeksekusi line yang ini atau baris yang ini, dia akan melakukan enter. Itu kalau pakai ln. Nah, karena ini tidak pakai ln, berarti eksekusi yang ini hello world, terus kursornya tetap di ujung tuh. Artinya di ujung sini nih. Di ujung sebelah sini ya. Baru dieksekusi baris kedua. Baris keduanya adalah have a good day. Makanya jadinya bersambung tuh tulisannya. Setelah dieksekusi have a good day, baru dia enter. Makanya ada ln di sini. Makanya kursornya di bawah. Nah, baru dieksekusi yang ketiga. Makanya muncul learning Java is fun. Jadi dia terenter tuh. Nah, jadi kalau kita mau buat tidak bersambung, berarti kita harus tambahin ln di sebelah sini. Berarti yang ini, yang bagian ketiga, ini tidak perlu ln sebenarnya, tidak masalah gitu ya. Karena kondisi kursornya, ya dia ada di paling akhir gitu ya. Jadi ngapain di enter lagi, kan nggak ada lagi yang mau dieksekusi. Nah, jadi tetap aman aja.
Jadi itu tujuannya ya, kenapa ada ln teman-teman. Jadi ini kalian bisa mainkan juga nih untuk bicara soal tampilannya gitu ya. Print ln sama print aja. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada code challenge, ini bisa kalian coba juga melaksanakan challenge-nya. Ini teman-teman buat belajar ya, silahkan dicoba. Nanti saya skip dulu. Oke, kita masuk ke output. Sorry. Ini nanti kalian pelajari aja. Saya mau masuk ke data type ya, karena kita bicara struktur data. Ini kan sebenarnya lebih ke pemrograman Java tadi itu ya. Cuman saya kurang tahu. Ya, kayaknya kalian ada bahasa pemrograman juga ya, mata kuliahnya ya. Nanti bisa pakai referensi ini aja untuk mata kuliah itu plus mata kuliah ini. Jadi sekali mendayung dapat 2 pulau gitu ya. 2-3 pulau terlampaui. Nah, gitulah intinya. Oke, nah saya langsung masuk ke tipe data aja. Nah, tadi di tugasnya itu diminta ada string sama float ya. Udah terjawab nih. Gini cara menulisnya kalau float. Jadi kalian tinggal try ini udah terjawab semua tuh soalnya tuh. Bukan semua sih, baru nomor 1 sama nomor 2 ya. Tinggal array 1 dimensi sama array 2 dimensi. Sama linked list. Jadi 1, 2 udah terjawab dengan hanya mengklik yang ini doang nih. Yang ini adalah tipe data float. Gini caranya. Nanti tinggal disesuaikan sama soalnya. Apa nama variabelnya. Terus apa isinya. Udah. Kalau di sini mintanya apa sih? Tipe datanya. Oh, di sini dia cuma bilang bahwa nama variabel itu adalah struktur baris. Tipe datanya adalah float. Berarti cuma mengganti nama variabelnya sama ya nama variabel aja, struktur baris. Udah, isinya bebas ya. Nggak ada aturan di soalnya. Udah. Ini nomor 1, 2 udah beres nih. Gara-gara ini doang ya. Oke, ntar saya close dulu ya biar nggak banyak. Nah, terus tadi yang kedua adalah array sama ini juga teman-teman banyak nih. Ada string, ada math, ada boolean, if else, while, bla bla bla. Ada array juga di sini nih. Udah. Tinggal buka aja bagian array, tinggal disesuaikan, silahkan dipelajari soal array-nya. Ya ini array gampang ya teman-teman, gampang banget ya. Jadi kita bisa bikin variabel yang berisi beberapa file, beberapa data yang dispesifikasikan berdasarkan indeksnya aja. Nah kalau ini berarti dia adalah tipe datanya, nama variabel adalah cars, terus tipe datanya adalah string. Nah untuk indeks yang 0 adalah Volvo, indeks yang pertama BMW, indeks kedua Ford, indeks ketiga Mazda. Nah kalau ini dia berarti tipe datanya adalah integer, nama variabelnya my6 ya itulah. Terus ini indeks pertamanya 10, indeks 0-nya 10, indeks 1-nya 20 dan seterusnya. Ya seingat saya di array di Java itu indeksnya mulai dari 0 ya. Nah iya benar nih 0. Coba kita coba ya. Nah ini udah selesai lagi tugas nomor 3 ya. Tapi nanti silakan dimodifikasi teman-teman ya sesuai dengan arahan atau permintaan dari tugas ini. Makanya saya bilang tadi baca baik-baik di W3 School-nya supaya kalian dapat intinya, pahami, baru kalian bisa otak-atik yang di soal ini minta. Nah di sini minta bahwa ada tipe datanya itu ada integer dan sebagainya. Ini tinggal disesuaikan aja. Ini untuk yang 1 dimensi ya. Oke. Nah ini kan 1 dimensi juga. Tinggal sesuaikan dia berarti pakai angka. Nah baru nanti tinggal ditampilkan nih karena dia pakai indeks. Ini dia mulai dari 0 ya. 0 itu dia yang Volvo yang pertama. Berarti kalau kita indeksnya 3, berarti harusnya muncul lah ini 0, 1, 2, ini 3. Harusnya muncul adalah Mazda. Nah gitu cara panggilnya gitu doang. Ini contohnya pakainya string ya. Ini agak lama ya. Oke, Mazda. Ini bisa sambil pakai HP kan belajarnya ya. Misalnya sebelum direkam kan kalian mau bikin konsep dulu ya udah pakai HP aja dulu sambil baring-baring sambil makan gitu ya. Nanti setelah itu baru kalian rekam dengan proper baru kalian kumpulin sebagai tugas. Oke. Tadi sudah array terus. Nah ini yang 2 dimensi nih. Tinggal buka aja bagian multidimensional array. Saran saya kalian pelajari semua ya dari atas sampai bawah. Ya buat siapa ya? Buat kalian lah. Nggak lama kok ini pelajarnya. Paling 2 jam apa 3 sejam ya kalau sampai sini ya. Nah ini untuk 2 dimensi kayak gini doang nih. Udah. Tuh selesai sudah tugas kalian yang bikin 2 dimensi. Ini baris pertama, ini baris kedua. Jadi kalau baris pertama seperti ini cara nulisnya, di koma, terus baris kedua seperti ini. Udah beres. Jadi kayak gini nih. Baris kolom ya. Entah nanti berupa matriks, implementasi matriks, atau sebagai table aja. Nah ini jadi karena di codingan itu tidak ada matriks ya. Jadi ya kita akalinya seperti ini pakainya array 2 dimensi. Kalau dia matriks. Nah ini tinggal dipelajari ya teman-teman. Saya tidak perlu jelaskan nanti kelamaan ya. Biar kalian bisa
take your time masing-masing gitu ya, berapa lama yang kalian perlukan gitu. Karena kadang kalau yang saya alami ya, kalau lagi belajar atau ngulik sesuatu, itu bisa berjam-jam teman-teman karena seru itu, asik gitu. Jadi kadang niatnya belajar apa malah kemana-mana. Nah jadi silakanlah kalian nikmati ya. Jangan lupa teman-teman, persaingan itu tidak akan berbohong ya di kehidupan nyata, dan jangan lupa saingan kalian bukan lagi manusia, tapi sudah AI. Jadi ya pastikan bahwa kalian siap menghadapi itu. Ya minimal dari hal yang kalian sukai aja lah, atau yang kalian lagi pelajari sekarang gitu ya. Nggak usah overthinking kayak saya semua menguasai semuanya, nggak usah. Yang sekarang aja, tapi Pak, boleh maksimal nanya, gitu. Pak? Ya silakan. Itu Pak, Betul. setelah string itu harus ada kurung siku ya Pak? Setelah string yang mana nih? Yang Itu di tadi. Nah, nih. itu kan. Oh iya, harus ada. Karena sintaksnya begini ya. Sintaksnya seperti ini. Jadi kalau saya yang bikin sih enggak perlu ya kalau saya yang bikin. Kalau kayak di Python gitu kan langsung aja hapus gini. Tapi ini sintaksnya begini. Ini kalau ini menandakan bahwa dia satu dimensi. Kalau 2 dimensi dia bikin 2 kali seperti ini. Itu maksudnya. Nah ini kayak ini nih, integer 2 dimensi kan? Tuh ada 2 kurungnya. Oke, ada lagi? Sip ya. Ada lagi kira-kira sebelum saya masuk ke linked list? Belum ada. Oke. Nah, sini juga ada linked list ya. Jadi ada array list, ada linked list. Jadi sebenarnya linked list itu mirip seperti array list sebenarnya. Tapi saya tidak akan bahas array list, nanti silakan kalian baca biar nanti kelihatan bedanya apa. Nah, saya langsung fokus ke linked list aja sesuai dengan soal kalian. Udah, ini dia nih, sini nih, ada linked list nih. Nah, ini dia. Bisa saya langsung kalian coba. Ya, jadi ini saya cuma tampilin aja, tapi saya harap teman-teman memahaminya. Bagaimana cara kerja dari linked list. Nanti di sini ada penjelasannya teman-teman di awal tuh. Di bagian data structure ya. Di atas saja ada penjelasannya, nanti baru masuk ke collection, list, array list. Makanya saya bilang pelajari dari atas sampai bawah. Tapi kalau untuk tadi supaya kalian pas lagi mengerjakan tugasnya, kalian bisa menjelaskan gitu ya. Karena kan jangan diam-diam doang tiba-tiba kelar. Oke, nah di sini ada penjelasan nih antara perbedaan antara array list sama linked list. Kalau linked list itu classic collection which can contain many objects of the same type, just like the array list. Ya. Nah, the linked list class has the same method. Jadi kalau yang ini itu dia adalah collection atau data collection ya, atau pengumpulan data atau buat menghimpun data yang dimana berisi banyak objek dengan tipe yang sama. Jadi hukumnya dia wajib tipenya sama, tipe datanya sama gitu. Jadi kalau kita bicara konteksnya linked listnya dia adalah string gitu ya, maka isinya harus string semua nih. Nah itu maksudnya ya. Jadi sama seperti dengan array list juga begitu. Dia harus tipe datanya sama. Nah, the linked list class has the same method of array list as array list. Jadi dia metodenya sama seperti array list because both follow the list interface. Jadi dia sama-sama mengikuti interface dari array list. Nah, this mean you can add. Jadi kita bisa add, bisa change, bisa remove, bisa clear element. Jadi enaknya kalau list tadi teman-teman bisa nambah, bisa dihilangkan, bisa dihapus semua elemennya. Ya kalau array ya kurang lebih juga sama seperti itu ya. Hanya mungkin bedanya di sintaksnya ini tadi. Nah ini akan berguna kalau kalian ngodingnya udah mulai banyak. Nah ini berguna banget nih. Misalnya ini di baris ke 120 ya. Sini misalnya di baris ke 1005 misalnya ini. Ini bisa kita tambahkan kan. Saya mau nambahkan satu elemen lagi deh di dalam cars. Ya kalian tidak perlu scroll ke atas kan buat nyari. Yang mana gitu, enggak usah, langsung aja cars add langsung. Kalau kalian pakai array biasa, kalian harus hafal ininya hafal indeksnya gitu ya. Bagaimana kalau datanya cuma 5 sih enak ya. Udah 5 aja datanya. Ya udah berarti cuma 0 sampai 4. Kalau datanya 1 juta gimana? Atau datanya 100 juta gimana? Gimana kalian mau menambahkan data atau menghapus data? Nah, makanya ketika datanya mulai banyak list ini bisa menjadi opsi ya untuk kalian gunakan biar mudah dalam membuat struktur datanya. Jadi kalau ada data yang mau ditambahkan, tinggal pakai char add aja. Nama variabelnya terus add saja gitu. Ini konteksnya kalau dia variabel ya. Karena bisa aja bukan variabel. Ini konteksnya adalah merek mobil langsung gitu ya. Bayangkan kalau ini adalah variabel dan variabel itu terafiliasi dengan data sensor misalkan. Jadi kalau kalian menambah perangkat baru, karena saya kebetulan di Syscom itu banyak berkutat dengan sensor ya, karena kita bicara IoT. Jadi bisa jadi
yang menjadi variabel baru ini, yang menjadi isi dari list ini adalah variabel baru. Dan variabel itu terafiliasi dengan perangkat yang baru, misalnya dia adalah sensor suhu misalkan. Berarti kalau kita mau nambah perangkat, ya tinggal tambah satu codingan baris saja kan, seperti ini. Nah itu dia, salah satu contoh yang memudahkan. Jadi saran saya pelajari aja semuanya, karena kalian tidak pernah tahu kan akan menghadapi apa aja dalam kerjaan kalian nanti gitu ya. Jadi ini bisa menjadi opsi teman-teman. Nah ini cara-caranya dia, metode-metodenya ada di sini juga. Jadi namanya add first, itu kita menambahkan elemen pada beginning dalam listnya. Jadi enaknya kalau saya mau tambahkan nih elemen baru nih, tapi saya maunya di awal, udah pakai perintah add first saja. Jadi kalau udah di baris juta, di baris 1000 sekian gitu ya, nggak perlu scroll ke atas kan atau nyari, nggak perlu, langsung aja add first, udah. Dia pasti taruh di paling awal. Oh saya mau taruh di ujung nih, detailnya aja, udah pakai add last. Kayak kemarin yang saya bimbing itu masuk skripsi, dia pakai aduh saya lupa namanya lagi, circular buffer ya buat nyimpan data di dalam ESP. Nah itu harus ada tail sama headnya gitu. Jadi harus ada yang awal, yang first, sama yang last. Karena di prosesnya dari yang first gitu ya, dari yang first sampai ke lastnya, dari dari head sampai tailnya yang diproses atau dikirim datanya. Nah maka ini berguna banget nih list ini. Nah terus setelah sudah terpakai datanya, terkirim ke server, baru di remove. Nah, jadi dia pakai ini nih buat menjalankan circular buffer. Jadi circular buffer itu secara teorinya ya tadi dia tidak jelaskan codingannya, makanya kita sebagai yang memahami sintaks codingan untuk memodifikasi apa yang kita sudah pelajari. Salah satunya adalah linked list tadi nih. Jadi harapannya begitu ya. Oke, ini bisa kalian gunakan. Terus sudah itu aja sih paling yang teman-teman bisa pakai tadi. Udah tidak banyak ya. Nanti cuman bedanya tambahannya ada array list sih. Ini juga berguna sih lumayan. Kalau lupa linked list pakai array list aja. Karena dia mirip-mirip nih itu, mirip-mirip ya. Yang beda deklarasi di awal aja. Cuman kalau tidak salah perintahnya tidak seperti yang tadi. Kalau tadi kan ada banyak. Nah, ini lumayan banyak penjelasannya. Oh ya enggak seperti yang tadi ya penjelasannya. Enggak seperti yang ini ada banyak apa namanya? Ini metodenya. Tapi bisa jadi saya juga kelewat ya. Nanti coba kalian cek aja. Oke, mungkin itu aja terkait dengan tugas satunya, teman-teman. Saya harap bisa dikerjakan. Seharusnya bisa sih. Kalau tidak bisa, wah parah banget ya. Udah saya jelasin dari awal sampai akhir. Bahkan saya kasih jawaban tadi beberapa. Harusnya tidak boleh sebenarnya, tapi ya udahlah. Gak apa-apa. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman sebelum saya akhiri web kita pada hari ini? Belum ada? Mohon izin Pak, Ya. tanya. Ini kan saya tadi masuknya agak telat. Apa ada Rekaman yang bisa ditonton ya Pak? Ada. Nanti saya akan upload di YouTube, terus saya akan sematkan di di e-learning, sorry. Di Baik e-learning. Pak, terima kasih ya Pak informasinya. Siap, aman aja. Nanti bisa kalian ikuti satu-satu lah. Mau di skip juga boleh, aman. Saya tidak lagi mencari ini ya, viewers tinggi. Karena nanti videonya saya akan private mungkin ya. Tapi saya lihat dulu nanti lah. Takutnya kalau di private nanti kalian pas butuhnya setelah sudah selesai kuliah ini kasihan juga ya. Tapi nantilah saya lihat. Oke. Saya mau cek dulu videonya apakah ada yang berbahaya kalau di publik gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya share dulu. Sudah tidak ada? Oke, kalau sudah tidak ada teman-teman, mungkin kita cukup aja ya, kita akhiri aja pertemuan kita pada hari ini teman-teman. Saya harap bisa segera diselesaikan tugasnya, karena tinggal 1 hari lagi waktunya ya, kalau tidak salah ingat. Semoga teman-teman semua sehat selalu, selalu diberikan kelancaran kepada rezekinya, sama terus semangat belajarnya ya. Nanti kalian akan mengganti kalian akan menjadi calon-calon pemimpin berikutnya gitu ya. Minimal pemimpin di keluarga masing-masing gitu ya, supaya paling tidak kalau kalian punya usaha nanti ilmu yang kalian pelajarin bisa kalian terapkan gitu ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Saya Hari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. sama-sama. Izin saya akhir ya teman-teman semua. Mantap.